A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sufi Maulana Gajah dengan NIM 020 120 104. Akan Merupakan materi kami dari mata kuliah psikologi keluarga dengan judul komunikasi dalam keluarga. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti yang dilakukan oleh penyampai pesan ataupun sumber komunikator sendiri yang ditujukan kepada penerima pesan ataupun komunikan dan audiens. Komunikasi dalam interaksi keluarga, penyampai pesan dapat seorang ayah, ibu, orang tua, anak, suami ataupun istri, mertua, kakek, dan begitupun sebagai penerima pesan, meminta bantuan. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga merupakan komunikasi yang unik. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga melibatkan paling sedikit dua orang yang mempunyai sifat, nilai-nilai, pendapat, sikap, pikiran, dan perilaku yang khas dan berbeda. Berikut ini merupakan pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Wexley and Young, komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi di antara dua orang atau lebih. Kemudian dari Dale Yoder dan kawan-kawan, komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, sikap, pikiran, dan atau pendapat. Adapun tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau dari kepentingan orang tua adalah untuk memberikan informasi, nasihat, mendidik dan menyenangkan anak-anak. Anak berkomunikasi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan atau dalam memberikan respon dari pertanyaan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya komunikasi dalam keluarga. Komunikasi antara orang tua dan anak merupakan bagian dari komunikasi keluarga. Pentingnya komunikasi dalam keluarga dikarenakan beberapa alasan di bawah ini. Yang pertama yaitu komunikasi keluarga adalah mekanisme bagi hampir semua pengalaman sosialisasi yang pertama. Dengan berkomunikasi dengan anggota keluarga dan anak-anak secara cepat mempelajari apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi merupakan sarana bagi anggota keluarga untuk membangun, memelihara dan menghancurkan ataupun bahkan menghancurkan hubungan di dalam keluarga. Komunikasi juga memungkinkan orang yang berumah tangga untuk bertemu dan mengevaluasi status hubungan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi orang tua dan anak. Jika dalam kacamata Islam, komunikasi yang baik adalah sesuai dengan etika Islam. Etika komunikasi dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu etika komunikasi transendental dan komunikasi insani. Etika komunikasi transendental atau hablum minallah adalah suatu ketika komunikasi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan etika komunikasi insani adalah etika komunikasi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia ketika berkomunikasi antar individu dan kelompok. Kemudian yang keempat yaitu prinsip etika komunikasi dalam Islam. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang prinsip dan etika komunikasi. Di antaranya yaitu yang pertama qaulan sadida, yaitu pembicaraan yang benar, jujur dan tidak bohong. Ungkapan ini di antaranya terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kemudian yang kedua yaitu qaulan baligho. Kata qaulan baligho di antaranya terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 63. Yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas kepada jiwanya. Menurut Mustafa Al-Marodi, qaulan baligho artinya perkataan yang membekas ke dalam jiwa, memberikan nasihat dan peringatan akan kebaikan
kebaikan dengan cara yang dapat menyentuh hati dan mendorong mereka untuk merenungkan pelajaran dan teguran yang menimpa mereka. Rasulullah dikenal memiliki kemampuan balaghah yang tinggi. Tidak saja fasih dalam mengucapkan perkataan, beliau juga sangat menguasai dialek-dialek masyarakat Arab dan menyentuh perasaan sehingga ucapan yang disampaikannya menyentuh akal dan kalbu. Komunikator tidak saja menundukkan akal dan pikiran komunikan, akan tetapi dapat memahami pesan yang dikomunikasikan, namun juga menundukkan hati agar pesan disampaikan diterima secara sadar oleh komunikan dan tidak ada unsur pemaksaan. Yang ketiga itu qaulan ma'rufa. Kata qaulan ma'rufa diantaranya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 5. Ayat ini An-Nisa ayat 5 dan ayat 8. Kata ma'ruf cukup banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai konteks kalimat. Dalam setiap kali penyebutannya diberi makna sesuai dengan konteks tertentu. Perkataan ma'ruf berasal dari kata arofa yang berarti mengenal ataupun mengetahui. Ma'ruf sendiri berarti sesuatu yang diketahui, dikenal, diakui, dan terkadang juga diartikan sebagai nalar atau riset. Kata qaulan ma'rufa sebagaimana tercantum pada ayat di atas, secara dia dimaknai sebagai perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik dan kriterianya seperti apa? Menurut Ahmad Mustafa Al-Marabi, perkataan yang baik adalah perkataan yang sopan, ramah, lembut, dan penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak menyakiti hati. Ucapan yang baik meliputi isi pesan berupa kebaikan dan juga cara penyampaian yang baik. Sebaik apapun isi pesan, bila disampaikan dengan cara yang tidak baik seperti menyinggung, maka pesan yang baik itu tidak akan sampai ataupun tidak dapat diterima. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.